Beberapa masalah ini pasti pernah dialami oleh ibu-ibu baru setelah punya anak. Apa aja tuh? Halo, selamat datang di Kriwil Lab, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Buat yang belum kenal, kenalin aku Ani Kristi, seorang bidan, edukator, prenatal yoga teacher, baby wearing konsultan, dan konselor menyusui. Sebelum aku bahas masalah-masalah apa yang biasanya dihadapi oleh ibu baru, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kalau aku bahas seputar kesehatan ibu dan anak. Nah, masalah apa sih yang biasanya dialami oleh ibu baru? Yang pertama itu adalah masalah tidur. Ini biasanya dialami ibu di minggu-minggu pertama, kedua, bahkan bisa sampai 1 bulan. Kenapa? Karena biasanya bayi itu juga butuh waktu untuk menyesuaikan siang dan malam. Nah, solusinya gimana? Solusinya kalian bisa mulai mengenalkan bayi akan siang dan malam. Aku sudah pernah bikin videonya tips anti bergadang buat ibu baru. Kalian bisa cus segera nonton ke sana. Dan usahakan ketika siang hari ya jangan terlalu memaksakan diri. Maksudnya kalau dirasa lelah ya istirahat. Masalah yang kedua yaitu masalah menyusui. Masalah menyusui yang sering dialami oleh ibu itu biasanya adalah ketidakseimbangan produksi ASI. Entah itu ASINya jadi seret, terlambat keluarnya, produksi ASINya menurun, atau justru bagian darahnya bengkak karena produksi ASINya banyak tetapi pengeluarannya kurang optimal. Terus bisa juga mengalami puting lecet. Nah, sebenarnya salah satu kunci keberhasilan menyusui itu adalah posisi dan pelekatan yang benar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu udah tahu soal posisi dan pelekatan, itu masalah menyusui bisa sangat diminimalkan. Kemudian masalah selanjutnya adalah karena ini adalah peralihan identitas baru dari ibu anak 1 jadi anak 2, dari yang tadinya single menikah kemudian jadi ibu, maka ibu butuh adaptasi. Kadang-kadang proses adaptasi ini itu tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian ini bisa lead ke baby blues. Jadi baby blues itu memang adalah suatu kondisi psikologis yang sering dialami oleh ibu baru, terutama di minggu-minggu pertama. Tetapi biasanya nanti setelah proses adaptasi ini berhasil, baby blues ini juga akan hilang dengan sendirinya. Baby blues ini juga dipengaruhi oleh hormon, dan aku juga sudah membahas soal baby blues ini sendiri. Yang perlu diwaspadai adalah kalau baby blues ini tidak ditanggapi dengan serius, tidak dihadapi dengan serius, ini bisa menjadi postpartum depression. Postpartum depression itu bisa sampai di atas setahun, dan postpartum depression ini dapat menyebabkan ibu menjadi tidak bisa berfungsi sebagai ibu, cenderung menarik diri, bahkan ingin menyakiti diri sendiri atau bayinya. Jadi hati-hati kalau merasa dirinya udah mengalami baby blues, sebaiknya segera mencari pertolongan dan curhat dengan pasangan. Masalah yang kemudian timbul juga adalah biasanya ibu sulit menemukan waktu untuk mengurus diri sendiri, sesimpel makan atau mandi, karena ada bayi yang sangat attach sama kita. Jadi kadang-kadang ketika kita mau mandi, bayinya udah nangis. Ketika kita mau makan baru 2 suap, bayinya udah nangis, udah pop kayak gitu. Nah, ini kadang-kadang membuat ibu itu jadi susah untuk sekedar makan, atau untuk sekedar mandi, untuk sekedar istirahat, ganti baju, sisiran gitu. Tetapi ingat bahwa kita juga perlu untuk memperhatikan dan mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa memperhatikan dan mencintai orang lain. Perubahan selanjutnya yang biasanya sering dialami oleh ibu itu adalah merasa sendirian dan ada perubahan relationship dengan pasangan. Jadi karena kita fokus ngurus bayi gitu ya, terus ya kita biasanya kalaupun kerja juga kan cuti gitu ya, sehingga kita akhirnya cuma di rumah sama bayi doang gitu. Mungkin di minggu-minggu pertama itu masih banyak tamu yang datang, rumah masih rame gitu. Tapi nanti ketika misalnya tamunya udah mulai berkurang, suami juga udah mulai kembali kerja, kita di rumah sama bayi, ini rentan sekali kita mengalami kesepian. Apalagi tadi kalau misalnya kita dalam kondisi baby blues, kemudian kita juga kurang untuk memperhatikan diri sendiri. Jadi kayak aduh susah banget sih di rumah sendirian, apa-apa sendirian, gak ada orang dewasa yang diajak ngobrol untuk mungkin mencurahkan unek-unek segala permasalahan menjadi ibu baru, proses transisi yang tidak mudah. Sementara mungkin pasangannya juga sibuk ketika pulang udah capek, sehingga ibu rentan sekali merasa sendiri, tidak diperhatikan, semua bebannya ditanggung sendiri, ditambah lagi kurang tidur. Kita biasanya kalau kurang tidur itu kan lebih sensitif ya. Sehingga akhirnya si ibu ini jadi merasa terisolasi dan sendirian. Nah, ini tentu saja perlu komunikasi gitu. Jadi komunikasikan kalau misalnya ya kita merasa sendiri, kita butuh teman curhat, kita merasa butuh ingin membangun lagi relationship gitu. Karena
anak itu bukan menjadi alasan relationship kita menjauh. Kita sama-sama sedang belajar menjadi ibu, belajar menjadi ayah. Nah, ini perlu belajar bersama menjadi orang tua. Jadi nggak sendiri-sendiri. Ini memang perlu dikomunikasikan. Nah, itu tadi beberapa masalah yang sering dan wajar dialami oleh ibu baru. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. By the way, aku juga punya grup yang isinya ibu-ibu dan aku sering bikin kelas gratis. Kalian bisa follow @kelas Bidan Kriwel untuk info selanjutnya. Di situ juga ada link untuk gabung di grup WhatsApp-nya. Jangan sampai ketinggalan, banyak kelas-kelas menarik. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.